Berikut adalah salah satu cara dalam melakukan pendalaman Alkitab secara mandiri. Sebelum masuk dalam langkah-langkahnya, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, mengapa kita perlu melakukan pendalaman Alkitab secara mandiri? Ada beberapa alasan yang bisa kita ungkapkan. Namun, satu hal yang paling penting adalah, kita ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah persiapkan. Ya, Allah yang menentukan tujuan hidup kita. Dia yang paling tahu untuk apa kita diciptakan. Sementara itu, Alkitab merupakan penyataan diri Allah. Allah telah menyatakan dirinya dalam sejarah umat manusia. Melalui Alkitab, kita bisa mengenal Allah dan mengetahui kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita perlu membaca Alkitab secara mandiri, agar kita bisa terus terhubung dengan Allah, semakin mengerti kehendak-Nya, dan semakin mengerti untuk apa kita hidup. Langsung saja kita masuk dalam langkah-langkahnya. Hal pertama yang perlu kita ingat adalah, jangan bergantung kepada niat atau perasaan. Teman-teman, perasaan itu tidak selalu layak untuk diikuti dan diterima sebagai kebenaran. Pernahkah kita merasa bahwa kita menghadap ke timur, tapi sebenarnya menghadap ke utara? Ya, perasaan bisa saja salah. Jadi, perasaan tidak harus selalu diikuti. Membaca Alkitab adalah kebutuhan. Jadi sebaiknya jangan bergantung kepada perasaan kita atau bergantung kepada niat. Langkah yang kedua adalah berdoa. Cara terbaik untuk memahami sebuah buku adalah membaca dengan ditemani sang penulis yang memberikan penjelasan. Demikian juga dalam memahami teks Alkitab. Cara terbaik untuk memahami teks Alkitab adalah dengan memohon tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang mengilhami seluruh penulis Alkitab. Langkah berikutnya adalah membaca teks Alkitab. Sama seperti membaca pesan dari pacar, demikian juga bacalah teks Alkitab dengan menikmatinya. Setelah membaca, kita perlu memahami teks yang kita baca. Ada beberapa bentuk teks dalam Alkitab, di antaranya narasi, puisi, dan surat. Lebih baik kita jangan terburu-buru untuk membuka tafsiran, karena tafsiran juga merupakan hasil pemahaman orang lain. Ingat, kita tadi sudah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat. Baru jika kita sudah berusaha dan masih belum memahaminya, kita bisa membaca tafsiran yang bisa dipercaya atau bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang ini. Masuk dalam langkah yang kelima, yaitu menangkap pesan. Banyak anak muda yang terjebak pada pemahaman bahwa cerita-cerita Alkitab adalah cerita dongeng. Ya, hal ini disebabkan karena pesan yang ditangkap hanya sebatas nilai-nilainya saja. Itu memang penting, tapi ingat bahwa Alkitab merupakan catatan sejarah di mana Allah menyatakan diri dalam kehidupan manusia di berbagai zaman dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, dalam menangkap pesan, jangan hanya nilai-nilainya saja, melainkan juga kenali siapa Allah, apa yang Dia kerjakan, dan apa yang Dia kehendaki. Langkah yang terakhir adalah merefleksikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarkanlah firman yang telah kita terima ini mengkoreksi hidup kita. Selanjutnya, hidupilah firman yang telah kita terima. Mohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu melaksanakan firman Tuhan.